Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Indarwani. Di sini kami akan membahas materi tentang perbedaan kewajiban zakat produktif dan wakaf produktif. Latar belakang dari makalah kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agamanya yang lurus, yakni dinul Islam, telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat dengan baik. Tujuan pokok zakat adalah memberantas kemiskinan dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat atau mustahik menjadi pembayar zakat atau muzaki, sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna. Ada tiga rumusan masalah dalam makalah kami. Yang pertama, bagaimana pengertian zakat produktif dan wakaf produktif. Yang kedua, bagaimana pendapat ulama tentang zakat produktif dan wakaf produktif. Yang ketiga, apa wajul ad-dalalah atau sebab perbedaan pendapat tentang zakat produktif dan wakaf produktif. Setelah di poin pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat produktif. Secara etimologi, menurut pakar bahasa Arab Ibnu Manzur, kata zakat berarti kebaikan. Ibnu Faris menyebutkan bahwa arti dasar dari kata zakat adalah bertambah. Sedangkan menurut Ibnu Al-Athir, kata zakat bisa berarti sebagai bersih, tumbuh, berkah, dan pujian. Sedangkan secara terminologi, istilah zakat ini sudah menjadi istilah dalam bidang ilmu fikih dan para ulama fikih juga beragam dalam memberikan definisi zakat. Ibnu Abidin, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah menyerahkan sebagian harta yang sudah ditentukan oleh syariat kepada fakir dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum dan pendapat ulama tentang zakat produktif. Yang pertama, dasar hukum. Di dalam Al-Quran, banyak yang telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, dan kemelaratan. Dalam beberapa ayat Al-Quran ditentukan agar nasib fakir dan miskin diperhatikan dengan benar. Karena itu, adalah diantaranya misi agama Allah itu diturunkan di dunia. Sedangkan yang pendapat ulama, mayoritas menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dan seterusnya diperbolehkan secara hukum Islam. Setidaknya, ini adalah pendapat dari Mustafa Zarqah, adalah Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Usman Syabir, Abdurrahman Al-Hibzawi, Abdul Al-Fatah Abu Al-Hudah, Abdul Al-Aziz Al-Khayat, Muhammad Al-Faruq An-Naban, Muhammad Salih Al-Fatur, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu wakaf produktif. Nah, kita lihat dulu dari pengertian wakaf produktif. Secara bahasa, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat, dan menguntungkan. Muzakaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan secara tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut dengan wakaf konstruktif. Sedangkan wakaf jenis kedua menghasilkan sesuatu, dan sesuatu yang dihasilkan itu disedekahkan. Nah, itu disebut dengan wakaf produktif. Selanjutnya itu ada dasar hukum wakaf produktif, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya, pendapat ulama mengenai wakaf produktif. Yang pertama, menurut Hanafiyah, wakaf sebagai menahan materi benda milik wakaf dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Kemudian, menurut Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun kepemilikannya dengan cara sewa.
untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan si wakif. Kemudian menurut Syafi'iyah, wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Selanjutnya menurut Hanabiyah, mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Kemudian menurut ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, menjual, memberikan, atau mewariskan untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah yang ada. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.